Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Pendidikan Sejarah Reguler A akan membahas sejarah Eropa mengenai lahir dan berkembangnya reformasi gereja. Untuk itu, mari kita simak video ini sampai habis ya. Pengertian reformasi gereja. Reformasi gereja ialah upaya kekristenan yang dilakukan untuk mengembalikan ajaran kekristenan agar sesuai dengan Alkitab. Dengan kata lain, reformasi gereja adalah mengembalikan dan memperbaiki ajaran kekristenan ke jalan yang lebih baik lagi. Latar belakang lahirnya reformasi gereja. Reformasi gereja tercetus pertama kali pada abad ke-16 yang terjadi di Eropa. Reformasi gereja tahun 1483 sampai 1546 terjadi karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada agama, khususnya agama Kristen. Antara lain yaitu adanya penjualan surat pengampunan dosa yang disebut surat flat atau indulgensia. Surat pengampunan dosa itu dijual kepada mereka yang tidak dapat ikut dalam perang salib antara abad 11 dan ke-13. Kebiasaan penjualan surat pengampunan dosa kemudian dilakukan untuk mengumpulkan dana bagi pembangunan gereja dan dilakukan penyogokan oleh pemuka agama kepada petinggi gereja agar mereka memperoleh kedudukan sosial keagamaan yang tinggi, serta adanya penyimpangan terhadap acara sakramen, suci atau ritus pemujaan terhadap benda-benda keramat atau tokoh-tokoh suci yang nantinya akan menimbulkan takayul dan mitologisasi yang tidak masuk akal, seperti para pastor yang semata-mata merupakan manusia yang memiliki sifat yang sama dengan yang lainnya, menganggap dirinya sebagai pemuka agama yang tinggi atau bahkan di atasnya. Reformasi ini terjadi akibat banyaknya ketidakpuasan terhadap gereja Katolik Roma pada saat itu. Maksud dan tujuan reformasi gereja. Pada masa itu, kehidupan dalam gereja Katolik Roma benar-benar kacau. Warga gereja tidak lagi mengarahkan perhatian dan pikirannya kepada Yesus, sehingga terjadilah gerakan yang ingin mereformasi tradisi dan pengajaran yang ada dalam gereja Katolik Roma. Negara-negara yang melakukan reformasi gereja. Yang pertama ialah Jerman. Awal reformasi gereja Protestan terjadi di Jerman dengan tokoh utamanya Martin Luther. Mengapa terjadi di Jerman? Menurut Bruns dan Rapp, ada beberapa faktor, yakni yang pertama, Jerman sekitar abad ke-15 sampai abad ke-16 masih merupakan negara agraris atau negara yang masih terbelakang. Jika dibandingkan dengan negara Eropa lainnya, sektor industri, perdagangan, dan manufaktur belum berkembang seperti di Inggris dan Italia. Dan Katolisisme yang konservatif paling kuat ada di negara ini. Penyembahan terhadap tokoh ataupun benda-benda keramat dianggap kepercayaan yang wajib diyakini. Penjualan surat-surat pengampunan dosa paling banyak dijual di Jerman, melebihi negara-negara Eropa. 2. Rakyat Jerman pada saat itu sebagian besar adalah masyarakat petani, yang merupakan kelompok sosial yang paling menderita akibat adanya kekuasaan gereja Katolisisme. Pajak-pajak yang memberatkan, urusan kepemilikan tanah, dan dipersulit oleh pihak gereja. Harta kekayaan yang sering diambil oleh pihak gereja tanpa alasan yang jelas. Gerakan reformasi Martin Luther dimulai ketika ia membacakan 95 pernyataan protes terhadap gereja dan lembaga kepausan yang menjual surat-surat pengampunan dosa itu. Luther mengkritik dan menentang politik gereja Katolik Roma. Misalnya menentang doktrin kekuasaan universal Paus. Menurutnya, kekuasaan Paus tidak universal, karena Paus juga harus mengakui kekuasaan para pangeran atau penguasa sekuler suatu negara, memiliki prinsip-prinsip kenegaraan yang reformasi gereja berdasarkan nasionalisme. Ia juga menuntut dibedakannya otoritas politik dan otoritas agama. Paus dituntut agar mematuhi dan mengakui otoritas politik penguasa negara,
dan tidak mencampur adukan dengan otoritas agama. Kedua ialah negara Inggris. Reformasi gereja di Inggris dapat dikatakan berbeda dengan reformasi gereja lainnya, seperti yang terjadi di wilayah Eropa Barat pada saat itu. Reformasi gereja di Inggris lebih banyak mengandung unsur politik dari sang raja sendiri. Raja Henry ke-8 dengan dibantu oleh tangan kanannya, Cromwell dan Cranmer, melakukan langkah politik untuk melepaskan diri dari ikatan gereja Roma. Pada akhir tahun 1520-an, Raja Henry ke-8 ingin berganti setir, dan ketika Paus menolak untuk memberikan surat cerai, Raja Henry ke-8 memutuskan untuk berganti gereja. Raja Henry ke-8 dengan bantuan Thomas Cromwell mengeluarkan sejumlah undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan melumpuhkan otoritas gereja di kerajaannya. Dari undang-undang inilah yang mengakhiri sepenuhnya hubungan kerajaan Inggris dengan gereja Roma. Selain itu, Raja Henry ke-8 membentuk Gereja Nasional Anglikan. Tujuan utama memisahkan gereja Inggris dari gereja Roma ialah agar Raja Henry ke-8 mendapatkan legitimasi untuk membatalkan pernikahannya dengan Catherine dan bisa menikahi Anne Boleyn agar mendapatkan seorang putra sebagai pewaris tahta. Yang ketiga ialah reformasi gereja di negara Swiss. Reformasi Protestan di Swiss diinisiasi oleh Henry Zwingli atas dukungan hakim Mark Reis dan penduduk Zurich pada tahun 1520-an. Hal ini menyebabkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan sipil dan kenegaraan di Zurich, serta penyebaran provinsi-provinsi Konfederasi Swiss Lama. 7 provinsi tetap Katolik Roma yang menyebabkan perang antar provinsi dan dikenal pula sebagai Perang Kapel. Setelah kemenangan di pihak provinsi-provinsi Katolik pada tahun 1531, mereka kembali ke lembaga yang menerapkan kebijakan kontra-reformasi di beberapa daerah. Ketidaksetujuan dan ketidakpercayaan antar provinsi-provinsi Katolik dan Protestan menentukan politik bagian dalam serta melumpuhkan kebijakan luar negeri umum hingga abad ke-18. Pendukung utama reformasi di Swiss adalah Ulrich Zwingli, yang tindakannya selama peristiwa Affair of the Sausages dianggap sebagai awal reformasi di Swiss. Studinya sendiri dalam tradisi Renaissance humanis membuatnya berkhotbah melawan ketidakadilan dan hierarki gereja yang telah ada, yaitu tahun 1516 saat dia masih menjadi imam di Enschede. Ketika dipanggil ke Zurich, dia memperluas kritiknya pada topik-topik politik yang khususnya mengecam bisnis tentara bayaran. Gagasannya diterima dengan baik, terutama oleh pengusaha, pembisnis, dan para guild. Perselisihan pertama di Zurich yang terjadi pada tahun 1523 merupakan terobosannya, di mana Dewan Kota memutuskan melaksanakan rencana reformasinya dan beralih pada Protestanisme. Dampak lahirnya reformasi gereja, yaitu lahirnya Protestanisme. Lalu menguatnya negara dan pemerintahan sekuler. Salah satu gagasan pokok reformasi Martin Luther adalah menguat kedudukan Paus sebagai penguasa sekuler. Gagasan ini setelah reformasi nanti akan melahirkan federalisme, nasionalisme, dan separatisme yang mengakibatkan Kekaisaran Romawi Suci yang dikepalai oleh Paus dan dijalankan oleh Kaisar runtuh perlahan-lahan dari panggung Eropa. Lalu peristiwa reformasi mengakibatkan lahirnya sejumlah gereja baru
Terdapat beberapa dampak yang disebabkan oleh reformasi gereja di Inggris tahun 1534 dengan dideklarasikannya The Act of Supremacy pada tahun 1534, menandai berpisahnya kerajaan Inggris dengan gereja Roma. Tokoh yang berperan dalam gerakan reformasi gereja. Yang pertama ada Martin Luther. Martin Luther melakukan gerakan reformasi gereja karena ia tidak menyetujui dengan adanya penjualan surat penghapusan dosa atau yang disebut dengan indulgensia. Nah, upaya yang dilakukan Martin Luther untuk melakukan gerakan reformasi gereja adalah dengan mengeluarkan 95 tesisnya dan menempelkannya di berbagai pintu gereja. Yang kedua adalah Hildred Zwingli. Zwingli merupakan pemimpin gerakan reformasi gereja dari negara Swiss. Gerakan reformasi gereja Zwingli didukung oleh pemerintahan dan penduduk Zurich, sehingga menyebabkan perubahan-perubahan penting dalam kehidupan masyarakat dan urusan-urusan negara di Zurich. Yang ketiga adalah Johannes Calvin. Johannes Calvin ini merupakan seorang teolog dari Prancis sekaligus pelopor gerakan reformasi di Prancis. Nah, sebagai seorang pelopor reformasi gereja, ia menyebarkan gagasan-gagasannya tentang bagaimana reformasi gereja yang baik kepada penduduk di bagian Eropa. Yang keempat adalah John Knox. Pemikiran John Knox banyak dipengaruhi oleh John Calvin. Praktik asusila yang dilakukan gereja adalah salah satu penyebab John Knox mendukung reformasi gereja, dan karena banyaknya rakyat yang marah dengan kekayaan yang ditimbun oleh gereja dari hasil penjualan surat penghapusan dosa atau indulgensia. Terima kasih.